Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya hari ini dikasih tema Conquering Darkness, menaklukkan kegelapan. Apakah ada di sini yang tidak percaya kalau setan itu ada? Ada yang nggak percaya? Kalau aku nggak ketemu, aku nggak percaya. Perlu bukti, perlu ketemu. Tidak pernah ketemu bukan berarti tidak ada, ya. Sebentar, saya tunggu tim yang melayani untuk duduk dulu. Kita hormati firman Tuhan. Jadi Alkitab sendiri itu mencatat bahwa setan itu ada, iblis itu ada. Dan yang saya bicarakan hari ini bukan penampakan pocong, kuntilanak, genderuwo, suster ngesot. Mereka itu kalau di organisasi setan itu Bapak Ibu Saudara, itu yang kroco-kroco lah, yang receh. Mungkin itu setan-setan yang narsis, yang mau kelihatan menampakkan diri supaya dijadikan film begitu. Dan saya yakin anak-anak Tuhan setelah ketemu kuntilanak pun mereka tidak akan murtad, tidak akan lemah imannya, ya kan? Dan pagi ini yang saya bicarakan itu setan, iblis yang punya kuasa. Dan saudara yang sudah ikut DK pelajaran 4 pasti tahu kuasanya dari mana. Kok bisa iblis ini menguasai bumi, bisa menyembuhkan orang, bisa membuat orang juga kaya dan sebagainya. Bahkan dia bisa membunuh orang. Kalau kita baca Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita harus sadar bahwa setelah kita menjadi anak Tuhan, ya, setelah kita menjadi anak Tuhan, kita itu hidup setiap hari di dalam peperangan rohani. Tapi banyak yang nggak sadar ya. Jadi teman kita itu bukan musuh kita, pasangan kita itu bukan musuh kita, mertua kita itu bukan musuh kita. Musuh kita itu penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah di udara, roh-roh jahat di udara. Dan ada banyak orang berpikir, enak jadi Kristen. Kalau jadi Kristen itu santai, nggak ribet gitu ya. Nggak ribet memang benar Bapak Ibu Saudara. Nggak ribet memang jadi Kristen. Tetapi santai, kalau santai itu salah besar. Karena hidup kita sejak kita menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan, kemudian kita membuktikan iman kita dengan dibaptis. Pada saat dibaptis, Bapak Ibu Saudara yang sudah ikut DK bab 5, waktu kita dibaptis, kita itu bicara sama teman-teman kita yang hadir menyaksikan waktu kita dibaptis. Hai guys, mulai saat ini aku sudah mati. Aku yang lama sudah dikubur. Aku sudah bertobat. Sekarang aku jinjing yang baru. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, mulai sekarang egoku turun, Engkau yang jadi Tuhan dalam hidupku. Aku bertobat, enak nggak enak, aku ikut Tuhan seumur hidupku. Tapi ada satu oknum yang hadir pada saat kita dibaptis juga, yaitu iblis. Kita ngomong, iblis, mulai saat ini kita nggak temenan lagi, kita musuh bebuyutan, gitu saudara. Jadi waktu kita menjadi anak Tuhan, itulah saatnya, atau memang kita sudah menjadi musuh dari iblis. Dan saya pernah sebut di khotbah-khotbah saya sebelumnya bahwa kita gereja Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Yesus, kita adalah prajuritnya Tuhan. Makanya disebut God's Army, makanya ada peperangan rohani, karena kita ini prajuritnya Tuhan. Dan apakah kita sebagai anak Tuhan bisa kalah? Kan ada banyak pertanyaan, bisa kalah enggak kalau Yesus sudah ada di dalam diri kita? Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus itu membimbing kita untuk memenuhi tujuan Allah di dalam hidup kita. Tetapi kita punya kehendak bebas untuk memilih. Mau pilih taat atau enggak taat.
Tetap kehendak bebas itu ada di dalam diri kita. Dan ketidaktaatan itu adalah pintu masuk. Ketidaktaatan itu adalah pijakan iblis di dalam hidup kita. Jadi saudara, kalau kita memilih untuk tidak taat, kita sebenarnya sudah memilih untuk kalah. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh setan. Karena Tuhan Yesus pun, meskipun dia lebih berkuasa dari kuasa apapun di dunia ini, tetapi Tuhan Yesus tidak menganggap remeh, tidak menganggap enteng setan loh. Tuhan Yesus malah memberi gambaran yang jelas kepada kita. Setan di perjanjian lama hampir tidak pernah disebut, mungkin cuma 2 atau 3 kali. Manusia pada saat itu tidak jelas gimana sih setan. Tetapi di perjanjian baru, Tuhan Yesus membongkar kedoknya setan. Tuhan memberi gambaran siapa sebenarnya musuh kita dan gimana cara kerjanya. Jadi jangan dipikir, Tuhan enak, cuman dicobain iblis 3 kali. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu seumur hidupnya dia jadi manusia di bumi, dia selalu diburu oleh iblis. Dia selalu mau dibunuh oleh iblis. Karena iblis tidak mau Yesus taat sampai salib. Karena iblis enggak mau Yesus disalib. Karena bagi iblis, salib itu adalah kekalahan telak. Salib itu sangat ditakuti oleh iblis. Dan setan sudah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Dan yang dia punya sekarang cuman tipu muslihat. Tapi cuma tipu muslihat. Meskipun cuma, toh banyak anak Tuhan yang kalah kan? Dia punya 1 tipu muslihat. Tapi banyak anak Tuhan kalah. Banyak anak Tuhan masuk perangkapnya. Jadi kalau kita berhadapan dengan manusia yang kita tahu pintar nipu, betul ya, ada banyak penipuan lewat media sosial ataupun telepon apapun itu, kan kita suka hati-hati, kita saling mengingatkan. Hati-hati loh ya, serang trik tipuan kayak gini, kita hati-hati, kita waspada. Bagaimana dengan tipuan iblis? Kenapa kita tidak saling mengingatkan? Ada tipu daya iblis yang sangat mematikan, tapi kita tidak pernah mengingatkan teman-teman kita trik-triknya. Hati-hati loh, hati-hati loh. Gak ada ya? Seringnya hati-hati, nanti bisa dijebol rekening bankmu, hati-hati, duitmu nanti begini-begini, tapi gak ada yang mengingatkan. Penipuan, tipu muslihat iblis. Dan Alkitab menjelaskan siapakah iblis itu. Iblis itu yang pertama di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblis itu pembunuh manusia pada mulanya, pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 10 ayat 10 ditulis iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa, pencuri kesehatan, pencuri kebahagiaan, pencuri duit kita, pencuri kesehatan kita, apapun, pencuri damai sejahtera kita, dan dia pembunuh dan pembinasa. Dan yang terakhir 1 Timotius 4 ayat 1, iblis dikatakan penyesat. Jadi hati-hati, ada banyak orang dipikir kalau penyesat itu hitam atau putih. Penyesatan itu tidak semua salah, tidak semua betul, tipis-tipis. Karena kalau semua salah ya kita tahulah, itu salah gitu. Tapi penyesatan itu selalu ada benarnya, ada salahnya. Digabung sampai kita bingung sendiri. Dan setan datang kepada kita itu bukan tanpa persiapan loh. Ujuk-ujuk datang ketotok. Terus lihat totok sudah bawa pedang roh, dia baru kaget. Enggak. Iblis itu pengalamannya ribuan tahun. Sebelum manusia ada, dia sudah ada. Dan dia datang kepada manusia itu punya strategi yang pasti untuk melawan kita. Dia well prepared, iblis itu. Dan dia mempelajari tentang kita
sebelum dia menyerang kita. Iblis tidak bisa membaca pikiran kita. Iblis tidak tahu isi hati kita. Tetapi iblis mengamati kita. Dan dia lihat apa kelemahan kita, timing yang tepat itu mana, kapan. Dia lama mempelajari kita. Dia amat-amati. Saudara, berapa lama saudara mengamati cara kerja iblis? Taktiknya iblis. Saya rasa nggak ada ya. Iblis itu luar biasa di dalam hal ini. Di dalam tekadnya, maksud saya. Serangan setan itu serangan yang disengaja dengan maksud untuk menghancurkan fisik, materi, untuk menghancurkan rohani kita, untuk menghancurkan emosi kita. Jadi itu serangan yang disengaja. Pikiran kita itu adalah medan pertempurannya. Jadi tempat bermainnya iblis itu di dalam pikiran kita. 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ini yang dimaksud benteng, ini Bapak Ibu Saudara, bukan benteng seperti benteng Kuto Besak yang dibangun zaman Belanda untuk menahan musuh, bukan. Benteng yang dimaksud di sini adalah daerah di mana musuh mengakar, mengukuhkan dirinya sendiri dan untuk menguasai daerah itu. Jadi ya, daerah di mana musuh mengakar dan mengukuhkan dirinya sendiri di situ dan menguasai daerah itu. Jadi kalau kita berdoa untuk orang-orang yang kita injili, kita berdoa untuk orang-orang yang belum percaya, kita berdoa mematahkan benteng-benteng, kubu-kubu yang dibangun orang untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau saudara keras hati, dinasehati nggak bisa, itu artinya musuh sedang membangun benteng-benteng di dalam pikiran saudara. Itu nggak sembarangan Bapak Ibu Saudara. Jelas-jelas salah, dikasih tahu salah, saudara akan ngomong benar, 1000% benar. Sudah nggak bisa lagi membedakan benar salah. Itu iblis sudah menancapkan benteng di dalam pikiran kita. Kita tidak tahu lagi kebenaran. Dan setan itu membangun benteng kubu-kubu di dalam pikiran kita. Itu dalam jangka waktu lama. Sedikit, tidak ada yang melawan. Dia taruh sedikit, tidak ada perlawanan, dia taruh lagi, lama-lama dia mengukuhkan dirinya di situ dan dia menguasai pikiran kita. Setan kalau sudah mengukuhkan dirinya di dalam pikiran kita, kita sulit sekali untuk melihat kebenaran. Nasihat apapun sudah tidak bisa lagi diterima. Dan saudara, iblis ini orangnya juga sistematik. Dia punya tujuan. Di dalam serangannya, di dalam waktunya, sebelum dia dimasukkan ke neraka, dia punya tujuan loh. Apa tujuan setan menyerang kita? Yang pertama, dia akan menjauhkan anak-anak Tuhan. Itu dari Tuhan, supaya anak-anak Tuhan itu dekat sama dia. Karena kalau kita belajar DK bab 1, itu hanya ada 2 kerajaan. Betul kan? Hanya ada 2 kerajaan, kalau nggak kerajaan Allah, kerajaan dunia atau kerajaan iblis atau kerajaan setan itu. Jadi kalau kita dijauhkan dari Tuhan, artinya kita masuk ke kerajaan yang satunya. Tidak ada kerajaan ketiga, kerajaan netral itu tidak ada. Jadi ada banyak sekali orang itu dijauhkan dari Tuhan, nggak terasa. Karena apa? Masih hadir di gereja. Dia nggak terasa. Padahal di gereja pun pikiran kemana-mana, nggak dapat apa-apa. Pulang tadi khotbahnya apa? Lupa. Ya kan? Tadi pujiannya apa? Oh, tambah apa lagi? Mungkin saudara bisa tambah lupa lagi. Jadi ada banyak anak-anak dipaksa orang tuanya. Coba lihat sebelah-sebelahnya, ada yang buka HP. Ada yang gamesnya itu di silent. Taruh kuping, ini earphone.
Jadi orang nggak sadar dijauhkan dari Tuhan, walaupun di tempat ibadah. Ada yang membaca webtoon waktu ibadah. Ada banyak hal. Itu artinya iblis pun tidak takut dengan gedung gereja loh. Jangan dipikir gedung ini suci, bukan. Iblis pun tidak takut, makanya dia menggoda orang-orang yang sedang beribadah. Ada juga orang yang terlalu aktif beribadah, melayani apapun itu, tapi tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tidak punya relasi dengan Tuhan. Tapi masih ngomong haleluya, puji Tuhan, shalom. Itu tetap mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dijauhkan dari Tuhan. Kita senang sekali mengejar hal-hal yang duniawi, ambisi pribadi. Tujuannya apa? Ya supaya bangga, kalau kumpul-kumpul nggak malu gitu loh. Kalau kumpul keluarga pas Imlek apalagi gitu ya, nggak malu, karena biasanya orang yang gagal tuh yang paling males reuni kan. Kalau kita gagal tuh kalau undangan reuni, reuni, karena kita malu. Tapi kalau kita sukses, kapan reuni? Kapan reuni? Maunya setiap tahun reuni gitu, dan dia mau membayar, dia mau pamer gitu. Dan nggak salah bayarin, saudara. Nggak salah kita traktir, tetapi kita kejar ambisi pribadi. Kita korbankan apa saja, kita tidak pernah peduli dengan hal-hal yang rohani. Itu artinya kita sedang dijauhkan dari Tuhan. Dan yang menggagalkan, yang kedua, menggagalkan tujuan Allah dalam hidup kita. Jadi tujuan iblis yang kedua itu menggagalkan tujuan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara harus sadar, waktu kita sama Tuhan diambil dari dosa, dipindahkan kepada hidup yang kekal, saudara tidak punya agenda selain saudara menghidupi tujuan Allah di dalam hidup kita. Tetapi kita seringkali tidak tahu tujuan Allah itu apa dalam hidup kita. Kita keluar dari rencana Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara harus tahu, iblis paling suka kalau orang-orang pergi ke gereja, di mana gereja itu tidak ada pemuritan. Ya kan? Datang aja. Nggak ada pemuritan. Kemudian tidak ada pengajaran yang sehat. Berkat mujizat, berkat mujizat, berkat mujizat. Itu aja. Iblis nggak keberatan. Karena begitu banyak orang Kristen ke-trigger cari berkat. Kalau Yesus, Tuhan Yesus lama gak jawab, dia akan ke tempat lain yang lebih cepat. Saya tuh punya cerita, ada temen cerita, ada dukun Kristen, dukun Buddhis maksud saya. Tapi pasiennya, yang dia heran, pasiennya tuh banyak orang Kristen. Terus saya bilang sama dia, karena dia anak dukunnya, kalau kamu lihat ada orang Kristen yang datang, ambil datanya. Nanti kita kasih flyer ke Shine ke VMM kita muridkan supaya dia tidak cari dukun lagi gitu. Dan iblis senang sekali kalau kita tidak suka belajar firman Tuhan. Rasanya cukup lah, aku tahu Yesus, pokoknya aku Yesus, nggak beralih kemana-mana, Yesus. Wah, itu sasaran empuk. Dipikirnya gampang, begitu kita ngomong Yesus, 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 kemudian kita kuat gitu. Nggak bisa. Dan setan senang sekali kita kalau beribadah di mana hanya yang kita cari apa? Waduh, pujiannya ngangkat. Aku suka sekali, heboh di sana. Enak sekali. Iblis nggak keberatan saudara suka puji-pujian. Makanya di MDC ini orang itu didorong ikut DK. Saudara yang sudah selesai DK, lulus DK, jangan puas. Aku sudah lulus DK loh. Aku sudah lulus DK angkatan. Waktu rukonya MDC masih 1. Udah berapa tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Saya pastikan Bapak Ibu Saudara harus mengulang kalau saudara ikut waktu rukonya masih 1. Saya yakin pasti sudah lupa semua. Nah itu kan, betul. Ada banyak teman-teman yang dengan kerinduannya sendiri mengulang loh. Benar, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Nggak masalah, karena yang kita kejar bukan lulus DK,
Tetapi kita harus mengerti firman Tuhan. Dan banyak orang Kristen itu bingung. Tujuan Allah itu apa? Yang penting aku jalanilah hidupku. Yang penting aku gak jahati orang lah. Gitu kan? Salah banget. Selama kita hidup, kita harus menjalankan tujuan Allah di dalam hidup kita. Yang ketiga, goalnya setan itu apa? Untuk menyerang kita. Dia mau memecah belah. Jadi dia kepengen keluarga itu pecah. Sekali nikah cerai, pernikahan yang kedua. Cerai lagi, nanti pernikahan yang ketiga. Cerai lagi. Dia senang sekali memecah belah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini di pikiran saudara sudah mulai kepengen lepas nih, aku bosen, aku mau cerai, ingat. Itu sasaran iblis, tujuan iblis supaya kita rumah tangganya pecah. Selalu dibilang nggak cocok. Lah waktu pacaran itu loh apa yang dilihat? Kok nggak cocoknya waktu nikah? Kan telat. Kalau nggak cocok tuh waktu PDKT itu sudah tidak cocok itu harusnya. Tapi karena buta, ya dicocok-cocokin kan? Maksa cocok gitu. Jadi nggak ada alasan itu tidak cocok. Dan iblis kepengen gereja pecah. Iblis kepengen relasi di dalam pertemanan itu pecah, rusak. Itu semua dalangnya itu iblis. Setan tidak pernah membiarkan kita. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 8. Sering sekali Pak Andrew ini baca. Setan berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. Jadi setan itu tidak pernah membiarkan kita. Dia berjalan berkeliling mengamati-amati. Dia sabar cari waktu yang tepat. Dan dia serius. Dia bekerja full time untuk tujuannya loh. Dia serius banget. Dan mungkin kita kalah serius. Iya kan? Kalau misalnya saudara setiap ibadah main-main HP, tidak serius, tidak fokus, iblis itu fokus sekali kalau melakukan visinya. Dan saudara tahu apa tandanya orang diserang setan? Ini bisa macam-macam. Saya nggak ada waktu untuk mengupas dikit-dikit, tapi kira-kira saudara harus tahu waktu orang diserang setan itu satu yang pertama, dia bisa tidak merasa aku ini kok kayak bukan aku ya, gitu loh. Jadi aku tadi kok bisa merespon gini ya, biasanya aku enggak loh. Aku kok bisa ngomong gini ya, kayaknya enggak loh. Lama-lama dia akan merasakan keraguan akan identitasnya. Kemudian yang kedua, pikiran kita itu bisa negatif. Aduh, kayaknya masa depanku nih, aduh gimana ya, kayaknya susah ya. Jadi dia memandang hidupnya itu negatif. Lama-lama depresi. Kemudian dikuasai hawa nafsu, materialistik lah, dikuasai hawa nafsu rasanya kalau ke pornografi ya, kayak gak kuat, gak tahan, kepengen melampiaskan. Kemudian dia juga punya masalah tetapi apa ya sumbernya? Ditelusuri itu nggak ada, tapi ini ada masalah. Apa sebabnya? Nggak ketahuan. Ada, ini yang saudara harus tahu, keinginan kepada Tuhan berkurang. Jadi kalau kita pertama kali kita excited untuk Tuhan, kita bersemangat, mau seminggu 4 kali, 5 kali ke gereja, ketemu teman-teman, semangat. Tiba-tiba, aduh aku kok lesu ya, aku nggak kepengen ketemu, aku nggak kepengen ibadah, aku rasanya nggak kepengen kesan, aku nggak kepengen berdoa apalagi, aku nggak kepengen baca Alkitab. Ya kalau yang nggak pernah baca Alkitab, nggak kepengen baca Alkitab, bukan itu. Tetapi yang biasanya rajin baca Alkitab, terus jadi nggak kepengen sama sekali, nggak tahu kok bisa lesu. Saudara sedang diserang. Keinginan, hasrat kepada hal-hal yang berbau Tuhan itu nggak ada. Mengalami kemunduran. Jadi dosa yang lama-lama bangkit kembali. Dulu sudah dilepaskan dari pornografi, tiba-tiba melakukan lagi. Dulu sudah dilepaskan dari rokok, tiba-tiba ngerokok lagi. Pokoknya dosa yang lama-lama itu bangkit kembali. Padahal waktu baptis kan dikubur. Ini bangkit kembali. Saudara sedang diserang. Kemudian saudara punya motivasi untuk menyendiri.
Yang dulunya semangat sekali, ajak-ajak orang kesan, ajak-ajak orang shine, ajak orang VM, tiba-tiba kepengen aja menyendiri. Aduh, aku nggak mau lah, aku males. Nggak kepengen berkomunitas, padahal dulunya semangat sekali. Mimpi-mimpi setan yang terus, ada seperti yang mencekik, ada yang nindih. Saya nggak pernah, tapi saya sering dengar cerita orang kayak gitu. Itu juga serangan iblis. Bahkan saudara, ini pas kita ngomong konteksnya kita anak-anak Tuhan. Ada yang bukan orang percaya, dia bisa didatengin setan dan mau diperkosa. Itu ada. Jadi setan itu bisa menyerang seperti itu. Dan kemudian ada juga waktu kita mau melakukan kehendak Tuhan itu banyak sekali halangannya. Kita diserang, kita tiba-tiba sakit mungkin, mobil tiba-tiba rusak, ditabrak orang, apa aja untuk menghalangi kita melakukan kehendak Tuhan. Kemudian sakit yang terus-menerus tapi nggak bisa dijelaskan sakitnya apa. Dan strategi setan, Bapak Ibu Saudara kalau mau perang kan harus tahu strateginya. Supaya kita tidak sembarang memukul, ya kan? Yang pertama strategi setan itu dia mengarahkan perhatian kita kepada hal-hal yang kita tidak punya. Bukan yang kita punya, yang tidak kita punya. Jadi, kamu sudah punya istri yang trepes kayak triplek. Lihat itu teman kantormu. Beda kan? Kamu nggak punya kan? Yang ada tonjolan-tonjolan di sana sini. Jadi yang tidak kita punya itu yang dibangkitkan oleh setan. Seperti Hawa di Taman Eden. Kalau kita baca di kitab Kejadian, Adam dan Hawa itu punya semuanya sempurna. Apa aja ada. Hubungan dengan Tuhan baik, mereka jalan-jalan sore hari di taman. Dia bisa ngobrol dengan Tuhan. Punya segalanya, nggak sakit. Semuanya perfect. Tapi setan menggoda Hawa karena apa? Kamu nggak bisa kan makan buah yang ada di pohon itu, satu itu kan kamu nggak punya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita punya motor, kemudian setan mulai ngomong, ya punya motor nggak keren. Temenmu sudah pada naik mobil. Ayo ambil sedikit-sedikit uang bos, nggak usah disetor semua, dikit-dikit diambil, ya nanti dijadikan DP beli mobil, supaya kamu keren. Tuh semuanya punya mobil, masa kamu naik motor? Motornya apalagi kamu belum nyampe 2 km, belum nyampe MDC, suara motormu udah kedengaran, ya kan? Jadi setan itu menggelitik kita tentang apa yang kita tidak punya. Dan gak pernah setan itu mengingatkan kepada kita, hitung kebaikan Tuhan dalam hidupmu, hitung berkat Tuhan satu-satu, betapa banyaknya berkat Tuhan, betapa sehatnya kamu, itu anugerah Tuhan. Setan pernah mengingatkan begitu? Gak ada. Yang kedua strateginya setan. Setan itu memilih waktu yang tepat. Setan itu tidak menyerang kita kapan saja atau dengan cara apa saja, enggak. Dia memilih waktu yang tepat, cara yang tepat. Setan tahu kita tidak sempurna. Ya, setan tahu kita tidak sempurna. Karena itu dia cari di mana titik lemahnya kita. Pas lemah, pas saat kita lemah, itu saat-saat rentan. Pas marah, pas lapar, pas kesepian, itu kan saat-saat yang rentan. Setan bisa masuk lewat situ. Jadi setan itu tahu sekali. Nah banyak sekali anak-anak Tuhan malah nggak tahu kelemahankunya apa ya. Setan tahu kelemahan kita apa ya kelemahanku? Saudara, kalau saudara nggak tahu kelemahan saudara, wah itu sasaran yang empuk. Kalau saudara pengen tahu kelemahan kita nih apa ya, coba kita cek. Area hidup kita nih
bagian mana ya yang sering kali kita tuh gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Area mana hidup kita yang sering kali di situ kita nggak bisa taat. Nggak bisa taat. Dulu saya puasa. Heran kalau diet bisa, puasa nggak bisa. Tapi sudah dikalahkan itu, saya sudah bisa. Nah, tapi ada bagian-bagian dari kita yang, aduh kalau itu pasti nggak taat. Aduh kalau ngomong soal duit, aduh aku paling benci lah kalau waktu persembahan loh. Ada yang paling sebel di gereja kalau waktu memberi persembahan. Di mana kita tidak taat, itulah tempat kita yang paling lemah. Kemudian ada juga bagian hidup kita di mana yang selalu dosa yang lama itu muncul lagi. Misalnya, aku kalau kumpul sama temen, aku pasti ngerokok. Kalau nggak kumpul, aku nggak. Nah, sudah tahu ya, di mana bagian hidup kita itu yang lemah. Dan setan itu jangan dipikir punya pengetahuan yang tak terbatas. Kok kayaknya setan tahu aja ya? Enggak. Setan itu tidak punya pengetahuan yang tidak terbatas, enggak. Tetapi setan itu mengamati bagaimana cara hidup. Ya, makanya kita bisa tahu, setan bisa tahu titik lemahnya kita. Kalau setan mengamati bagaimana kita hidup, saudara mengamati enggak bagaimana saudara hidup? Kita baca di Efesus 5 ayat 15. Ini nasihat firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Setan saja mengamati kita. Apakah kita mengamati bagaimana cara hidup kita dan kita kemudian mengevaluasi? Iya ya, aku ini hidup gimana ya? Buang-buang waktu lah, atau apalah. Pernah kita mikir bagaimana cara kita hidup? Dan strategi setan yang ketiga, setan menciptakan keraguan di dalam pikiran kita. Kalau kita ragu satu ayat saja dari Alkitab, satu ayat saja, maka kita akan pelan-pelan akan meragukan ayat-ayat yang lain. Kita mulai ragu, akhirnya kita mempertanyakan yang sudah jelas. Semakin kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak mempelajarinya, merasa khotbah itu sudah cukup, maka akan semakin mudah iblis itu menyerang dan mengalahkan kita loh. Ya, jadi orang tua tolong perhatikan anak-anak. Jangan mengandalkan guru-guru sekolah minggu yang cuma ketemu seminggu sekali. Dan itu pun hanya setengah jam. Tolong perhatikan bagaimana mengajar anak-anak sendiri. Saya ingat sekali kenapa papa saya sibuk kerja, mama saya sibuk karena anaknya 7, semua sekolah, semua les ini dan itu. Tapi di sela-sela itu, papa saya itu selalu membicarakan firman Tuhan. Dan itu loh nempel sampai sekarang. Saya ingat apa kata papa saya. Dan kalau mama saya enggak, karena mama saya tuh bertobatnya setelah anaknya semua lahir baru bertobat. Tapi papa saya dengan keadaannya yang ya seadanya, dia bisa cerita tentang firman Tuhan. Sharing, curi-curi waktu pas makan, ketemu, kan gak mungkin 7 anaknya makan semua. Pas ketemu sama saya, dia sharing firman Tuhan. Jadi anak-anak perlu tahu firman Tuhan. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, saya itu dengar podcast random. Apa aja yang muncul, tapi yang enggak ya juga saya nggak dengerin. Cuma ini pas saya yang dengerin tuh podcastnya Donditan, ya. Nah ini saya tahu tamunya, karena nggak sengaja muncul di TikTok kan, gitu. Saya tahu tamunya itu istrinya itu dulu Islam biasa, kemudian hijrah. Lakinya Chinese Buddhis, jadi waktu menikah yang laki ini balik ke Buddhis, jadi Buddha. Kemudian ternyata ikut hijrah, ya. Bahkan ada ininya, suaminya. Nah, masalahnya ketiga anaknya itu memilih jadi Kristen padahal masih kecil-kecil. Kalau nggak salah yang paling gede SMP, ada yang SD gitu loh. Mereka tinggal di Surabaya. Jadi ceritanya begini, waktu anaknya disekolahkan di sekolah Islam, dia dibully. Cina kan ya, muka-muka Cina gitu loh. Masuk ke sekolah Islam, tahu sendiri gimana.
Saya aja dulu sekolah negeri juga terintimidasi gitu kan. Nah, karena dibully, nggak nyaman kan anak ini. Akhirnya anak ini karena tambah aneh, dia masukkan homeschooling. Waktu homeschooling nggak punya temen, tambah aneh gitu. Dan akhirnya dia cari sekolah, dapatlah sekolah Petra Surabaya. Petra Surabaya ini terkenal ya. Kalau untuk sekolah Kristennya yang seperti saingannya Saverius kayak gitu tuh, itu Petra di Surabaya. Terkenal sekali, sekolah yang bagus. Kemudian anaknya masuk ke situ. Dan setelah dia masuk sekolah Petra, anaknya mengambil keputusan untuk jadi Kristen. Pertama, orang tuanya ya suka merayakan Natal, diposting, karena dia selegram juga diposting. Kemudian netizen kan mengintimidasi mereka. Ibu nggak bisa didik anak kok bisa murtad dan sebagainya begitu kan. Dia mulai kepikir, iya ya gimana ya caranya supaya anakku bisa balik. Nah, mereka inilah diundang sama Donditan di podcastnya. Tahu nggak Donditan ngajarin apa? Kamu orang tua harus baca Bible, dibilang itu. Saya kasih tahu nih ya, langsung si istri langsung di depannya Donditan, dia beli online 2 Alkitab, yang satu terjemahan yang paling baru itu loh, terjemahan 2. Dan dia dikasih tahu, nih ayatnya tulis ya, kamu bacain, anakmu tuh bacain ayat ini. Kasih tahu, nih lihat nih agamamu, nih lihat, gini kan ayat firmanmu. Nah, si istrinya ngomong, iya ini kok, anakku mau dibaptis nih. Anakku tuh kepengen kami ini jadi Kristen. Jadi ternyata di dalam rumah itu ada tarik-tarikan gitu. Dan bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau dunia itu mau intimidasi anak-anak kita di sekolah, oh Yesus, mana ayatnya yang bilang Yesus Tuhan, misalnya kayak gitu. Maka lama-lama anak kita itu akan ngerti, oh iya ya, dia mulai meragukan, oh iya ya, agamaku ini salah, Alkitabku ini salah. Terus tambah besar dia pendam di hati. Gimana mau ngomong, papa mamanya nggak pernah ngajak ngomong. Dia pendam, itu pengertian yang sudah ditembakkan. Akhirnya waktu dewasa dia bertemulah cowok yang keren dan syiar sama dia. Jadilah apa yang selama ini jadi tanda tanya di dalam dirinya, jadilah dia akhirnya murtad. Seperti itu. Jadi ada banyak cara-cara iblis, cara-cara setan untuk membuat kita ragu-ragu. Makanya jangan biarkan anak kita ini pelayanan, ayo ke gereja, enggak. Anak harus ngerti firman Tuhan, tapi juga dia melayani Tuhan. Jadi harus dibekali, jangan sembarang. Kalau kita tidak mengajar, dunia yang akan mengajar anak-anak kita. Kemudian yang keempat, apa strateginya setan? Setan membawa kita masuk ke dalam perdebatan. Jadi seringkali kita kan sepertinya ngomong-ngomong sendiri. Ya, nggak tahu apa saya yang suka ngomong-ngomong sendiri. Maksudnya bukan seperti orang gila untuk saya ngomel-ngomel gitu, bukan. Tetapi waktu kita beraktivitas sendiri, kadang-kadang tuh ada pikiran kita bicara gitu loh. Aduh tadi rapat yo, kok bisa ideku nggak diakomodir? Padahal ideku yang bagus. Terus setan ngomong di dalam pikiran ini, nah aku kan kau udah kasih tahu, memang Pak Andrew itu anti sama kamu, sentimen. Iblis tembakannya negatif, bukan yang positif. Jadi kita lama-lama berdebat, masa sih? Kayak enggak lah Pak Andrew nggak gitu. Kamu sih nggak tahu. Nah, ada perdebatan-perdebatan yang dibawa oleh iblis, dan berdebat dengan iblis itu bencana. Sebenarnya kita tidak perlu melayani. Makanya Tuhan Yesus tidak melayani setan berdebat. Tuhan Yesus ngomong ada tertulis, selalu ada tertulis. Tuhan Yesus tidak melayani. Dan masalahnya kita ini loh, aku terus ngomong apa? Ada tertulis, aku nggak ngerti firman Tuhan, ya kan? Kalau disuruh menghafal ayat hafalan di DK kan kita selalu, aduh repot Pak Andrew, aduh banyak ujian. Kita tidak mau menghafal ayat. Pada saat setan mengajak berdebat, kita ho-ho aja. Kita nggak tahu ngomong apa, kita nggak bisa ngomong ada tertulis. Apa ya? Nggak perlu ayatnya di mana. Waktu setan ngomong, nah kan Tuhan, siapa bilang Tuhanmu baik? Tuh, kamu nggak pernah cukup, kurang terus.
Ada tertulis, Allah akan mencukupi aku menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Paling tidak kita tahu isinya. Gak tahu alamatnya, ayatnya di mana. Tapi kalau kita nggak ngerti ayat itu kan, katanya jadi orang Kristen hidupnya enak, tetap aja hidupmu bergumul, nggak ada perubahan dari tahun ke tahun, tetap gitu aja. Tuh kan kamu dihina-hina tetangga. Iya ya. Nah kita mau jawab apa? Mau ada tertulis? Ada tertulis apa ya? Kan nggak mungkin setiap kita diintimidasi iblis terus tanya, Pak Andrew ayatnya tuh tentang ini di mana ya? Nggak ada. Makanya kalau kita diajak hafal ayat, selesai DK minimal kita hafal 12 ayat. Itu minimal. Belum lagi yang sering Pak Andrew ngomong. Kalau kita deket sama Pak Andrew, dia ngomong lama-lama kita tahu ayat itu. Meskipun kita nggak tahu di mana, tapi karena sering kita dengar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus ngerti supaya waktu setan ngajak berdebat, kita itu tidak konyol. Seperti Adam dan Hawa waktu di Taman Eden. Hawa ditanya gini kan, semuanya nggak boleh kan dimakan? Hawa ngomong, enggak, semuanya boleh. Cuman satu yang nggak boleh. Nanti kalau aku makan, aku mati, kata Hawa. Enggak, kamu nggak mati. Tuhan kan baik. Masa Tuhan itu baik, bikin kamu mati? Kita tahu nggak ya? Dibolak-balik gitu loh sama setan. Kalau kita nggak ngerti firman, enggak berdiri kuat di atas firman, terus kita ini gimana cara melawannya? Saya undang pemain musik untuk naik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, itu belajar sungguh-sungguh. Itu senjata kita. Dan kalau kita mau melawan iblis, Bapak Ibu Saudara, Alkitab sudah memberi kita satu bimbingan ya. Gini, kalau orang tidak pernah peperangan rohani, semua yang terjadi dalam hidup kita itu dipikirnya alami saja. Semuanya alami. Lah iya, omongannya dia nyelekit, dia mempermalukan aku di depan teman-teman, ya aku tersinggung lah, ngerti ya? Itu alami. Iya, aku nggak bisa datang shine, kan hujan. Aku nggak bisa datang ibadah, kan hujan. Alami kan? Aku nggak bisa pelayanan, tolong diganti, aku sakit. Alami. Kalau kita tidak pernah melakukan peperangan rohani, itu sepertinya semuanya alami. Tapi saudara harus tahu, ada setan yang menyerang kita. Makanya kita harus kekeh. Mau hujan, mau enggak, tetap pergi. Toh hujan bukan hujan batu, hujan air, ya nggak? Pakai payung juga bisa. Jadi kita harus lawan. Jangan pikir itu semua alami. Waktu kemarin saya sakit juga gitu. Saya nggak minta sama Pak Andrew ganti jadwal. Enggak. Saya kekeh, saya harus bisa menyampaikan firman Tuhan. Jadi kita harus sadar iblis itu penipu, penyesat, pembinasa. Dia melakukan apa saja untuk tujuannya. Orang yang sakit hati pindah gereja. Orang yang mogok pelayanan karena tersinggung. Mereka tidak menyadari bahwa itu semua serangan dan tidak pernah ada peperangan rohani. Tidak pernah dilawan gitu loh. Dan mengapa kita yang selalu diserang Bapak Ibu Saudara? Kita selalu diserang karena kita ini punya sesuatu yang setan nggak punya. Kita punya kuasa, otoritas. Kita menjadi anak Tuhan. Itu semua tidak dimiliki oleh setan. Makanya setan kejar-kejar kita. Dan bagaimana cara menaklukkan iblis di dalam hidup kita? Saudara pasti sudah sering dengar dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk baru lawan. Harus di dalam Tuhan. Karena kita memakai kekuatan Tuhan untuk melawan iblis, bukan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Yang dikenakan itu seluruh. Ada ikat pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Itu semua dipakai Bapak Ibu Saudara. Ada pedang roh, ada tameng, ada perisai, ada ketopong, ada kaki, sepatu yang berkasutkan kerelatan memberitakan. Jadi jangan pikir aku nggak mau nginjil, nggak bisa ngomong, nggak bisa. Semuanya, seluruhnya itu senjata untuk melawan tipu muslihat iblis. Saya pernah sharing ke beberapa teman, kenapa saya sampai sekarang tetap ada di MDC sejak saya umur 19 tahun. Apa nggak ada serangan iblis? Ya banyak lah Bapak Ibu Saudara. Kalau pelayanan cewek sama cewek main tamborin, tahu sendiri gesekannya kuat sekali. Nanti ngibah sana ngibah sini, udah nggak karu-karuan. Berkali-kali tengkar sama temen. Kenapa saya tetap ada di MDC? Karena saya tahu saya tempatnya di situ. Saya bertumbuh di situ. Visinya cocok dengan saya juga. Dan kenapa saya bisa tetap bertahan? Karena saya suka sekali memberitakan Injil. Kalau kita fokus sama gesekan, fokus sama nggak cocok sama si A, nggak cocok sama si B, kita nggak lakukan apa-apa. Kita sibuk menata perasaan kan? Tapi saya sibuk memberitakan Injil. Makanya bisa stand firm. Berdiri di atas janji firman Tuhan, kita tidak dikalahkan. Yang terakhir, senjata apa yang harus kita pakai? Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi berdoa, berjaga-jaga. Saya terlalu yakin kenapa orang muda sakit hati, tersinggung, cerai, apa saja. Dia tidak punya relasi dengan Tuhan. Dia berdoa datang bawa permohonan. Amin, hilang sudah. Berdoa di sini, berhubungan dengan Tuhan, komunikasi dua arah. Kita memberikan waktu yang tetap, Kenapa saya bilang waktu yang tetap? Kalau kita ngomong entar siang nggak sempet, entar sore nggak sempet, entar malam tepar, besok saja. Kita harus punya waktu yang tetap. Berjaga-jagalah di dalam doa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi harusnya kita itu berdiri, memulai peperangan itu sudah mulai dalam kondisi menang. Tapi kenapa banyak anak Tuhan terkapar? Diskusikan di dalam kesan. Kenapa kok terkapar? Mari kita datang sama Tuhan, renungkan firman Tuhan ini. Roh di dalam kita, roh yang luar biasa. Yesus